Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahulukan, dan masukkanlah kami ke dalam surga yang tertinggi. Masukkanlah ya Allah ke dalam rencana-Mu harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, insyaallah kita akan sama-sama merenungkan macam-macam kesabaran yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kesabaran itu terbagi 3 macam. Pertama, kesabaran dalam mentaati Allah. Yang kedua, kesabaran dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Inilah 3 bentuk kesabaran yang didefinisikan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan masing-masing 3 macam kesabaran ini dicontohkan dan diabadikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dari nabi-nabinya. Mari kita renungkan yang pertama. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah itu butuh kesabaran. Kita sholat 5 waktu itu sabar. Hadir pengajian itu kesabaran. Butuh kesabaran. Dan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, besar maupun kecil, itu butuh kesabaran. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mencontohkan satu perintah yang sangat agung. Allah sendiri katakan bahwa perintah ini perintah besar, perintah berat. Tertuju kepada siapa? Perintah itu tertuju kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu semua ini kisah, apalagi baru-baru saja Idul Adha, hari raya kurban, yang mana pada hakikatnya itu ketika kita merayakan hari raya kurban, berarti kita mengenang kembali, menghayati kembali satu sosok keluarga yang utuh, yang betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun berada. Tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang. Asal dia yakin itu adalah perintah Allah, satu keluarga yang utuh ini semuanya taat.
tidak ada tawar-menawar. Ya. Perintah itu tertuju langsung kepada Ismail. Kapan? Ketika bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Mimpi ini terulang sebanyak 3 kali, yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam yakin, seyakin-yakinnya bahwa perintah itu betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggillah anak-anak, ya bunayya, wahai anakku. Anaknya waktu itu sudah remaja, ya, sudah bisa membantu ayah ibunya dalam pekerjaan, sudah juga bisa membedakan mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Dipanggil, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintah Allah. Anni asbahuka, perintahnya adalah saya harus menyembelihmu, engkau harus menjadi kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat langsung kecintaan dan kasih sayang di antara kita berdua begitu besar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa cemburu. Ini Nabi Ibrahim cinta sekali kepada anak, sayang sekali kepada anak. Kira-kira yang mana dia pilih? Akukah atau anaknya? Turun perintah ini. Bapaknya langsung berkata kepada anak, fanzur mazal taro, bagaimana saran wahai anakku terhadap perintah Allah yang agung ini? Kau harus jadi kurban, saya harus sembelih kamu. Di luar dugaan, sang anak menjawab, tidak ada ragu sedikit pun di hatinya. Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, laksanakan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan ragu, jangan bimbang. Walaupun Ismail tahu resikonya ini adalah kematian, Ismail tahu resikonya ini adalah perpisahan antara bapaknya yang sangat mencintainya dan dia juga sangat mencintai ayahnya. Dan ungkapan Ismail waktu itu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah wahai bapak, engkau akan dapati anakmu ini bersabar dalam melaksanakan perintah tersebut. Yang di sini ada kata-kata sabar. Jadi memang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kesabaran. Kalau kita sabar, pasti bisa dilaksanakan perintah tersebut. Kalau tidak ada kesabaran, tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Makanya banyak orang yang berat melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa? Terus menerus dikerjakan. Besok sholat lain, besok sholat lain. Padahal kalau ada sesuatu yang terus menerus tidak dikerjakan, tidak ada rasa berat. Misalnya makan, besok kita makan, makan lagi besoknya lagi makan. Kita tidak dibebankan untuk hari ini kita harus sholat untuk besok kopi baru sholat. Kalau tiba waktu datang lagi kita sholat. Hanya orang sabar yang bisa melaksanakan perintah sholat dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya, Ismail remaja berkata kepada bapaknya, tolong kuatkan ikatan tangan dan kakiku wahai ayah, karena saya khawatir kalau ikatan tangan dan kakiku tidak kuat, ketika saya disembelih, saya bisa meronta-ronta. Dan ketika saya meronta-ronta, darahku bisa muncrat yang bisa mengenai tubuh ayah, yang bisa menyebabkan darah pahalaku berkurang karenanya. Dialog yang luar biasa. Sebelum engkau menyembelih nanti, tolong pedangmu atau parangmu diasah setajam-tajamnya. Dan ketika nanti aku disembelih, tolong wajahku dihadapkan ke tanah, karena saya khawatir kapan tidak dihadapkan ke tanah,
wajahku bisa terlihat oleh ayah ketika saya mau disembelih. Dan ketika ayah melihat wajahku, saya khawatir akan muncul rasa iba, rasa kasihan yang sangat mencintai ayahnya dia sebentar lagi meninggal. Saya khawatir muncul rasa iba, rasa kasihan yang bisa menyebabkan ayah ragu-ragu dalam melaksanakan perintah ini. Ini permintaan yang agung, dialog yang luar biasa, dan permintaan terakhir Ismail yang begitu sabar dan tabah melaksanakan perintah Allah. Kalau saya nanti sudah disembelih, tolong baju yang ada bekas darahnya ini nanti berikan kepada ibu, agar ibu tahu bahwa dia telah melahirkan anak yang soleh dan taat. Jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan sekaligus mencontohkan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an satu sosok pribadi yang betul-betul sabar untuk menjauhi larangan Allah, padahal peluang itu sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mencontohkan peluang yang sangat besar untuk bermaksiat. Siapa dia? Yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika dia berada di dalam kamar bersama dengan wanita cantik tuannya, kamar terkunci. Ini perempuan yang cantik, sudah berdandan rapi, sangat menawan, pakaiannya tipis, tembus pandang. Pokoknya perempuan ini sudah melakukan sesuatu bagaimana supaya Yusuf terpikat, Yusuf terperangkap, Yusuf melakukan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melakukan hal itu, mendekatinya saja. Allah katakan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Dekat pada hal-hal yang membuat kita terjerumus untuk berzina itu sudah haram, sudah tidak boleh. Apalagi kalau melakukannya berdua, tidak ada orang, pintu sudah tertutup rapat, dan perempuan itu berkata dengan kata-kata yang sangat indah, yang mungkin bagi laki-laki hidung belang sangat menunggu kata-kata seperti ini dari seorang wanita, apalagi wanita yang cantik. Apa yang dia katakan? Hai teman, lakukan apapun yang engkau inginkan kepada aku. Sudah serahkan sendiriku 100% kepada. Lakukanlah. Ada peluang besar melakukan maksiat, melakukan pelanggaran Allah, dan tidak ada yang tahu. Namun orang yang sabar, orang yang ikhlas dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Yusuf waktu itu? Dia berkata, ma'adallah, saya berlindung diri dari Allah Subhanahu wa taala dari melakukan hal seperti itu. Padahal ayat selanjutnya menjelaskan kepada kita, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh perempuan itu hasratnya sudah besar sekali, sudah memuncak. Wa hamma biha, dan Yusuf pun sebagai laki-laki normal ada juga hasrat. Karena kalau laki-laki normal mendapatkan situasi seperti ini, mau tidak mau muncul hasrat. Nabi lagi muncul hasrat, Nabi Yusuf lagi muncul hasrat. Tapi karena dia sabar, dia ikhlas dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan dia. Padahal begitu besarnya ini godaan, ketika Yusuf menghindar membelakangi perempuan lagi, dipegang dari belakang. Perempuan itu memegang dengan kuat. Yusuf makin kencang juga, sehingga robeklah bajunya di belakang.
Pas robek baju yang di belakang, ternyata suaminya ini perempuan yang tadinya pamit untuk pergi keluar, mungkin karena ada yang dilupa kembali lagi, dan dia dapati sudah seperti itu. Tapi perempuan sangat lihai membalikkan fakta. Paling jago itu perempuan membalikkan fakta. Langsung dia berkata kepada suaminya, apa balasannya bagi orang yang mau berbuat jahat kepada keluarga? Seakan-akan dia jadi korban. Seakan-akan Yusuf yang menggoda. Nanti ada dari kalangan keluarga ini perempuan yang bijaksana, bagaimana cara mendapatkan siapa yang dusta, siapa yang benar, apakah perempuan atau Yusuf. Kalau bajunya robek dari depan, yang berdusta itu perempuan. Tapi kalau bajunya robek dari belakang, yang berdusta itu laki-laki. Dalam riwayat katanya ada anak kecil diayun, kemudian dia bersuara. Anak yang diayun itu bisa berbicara. Dia bilang, yang robek bajunya dari belakang, itu berarti dia benar. Tapi kalau robek dari depan, yang salah dan dusta adalah yang perempuan. Akhirnya ditahu. Tapi karena ini adalah keluarga raja, aib ini tersebar. Suaminya berkata kepada istrinya, inna kaidakunna azim, sungguh tubuh dayamu sangat besar. Beristighfarlah kepada Allah untuk membuat bersih keluarga raja yang dipenjara Yusuf. Jadi seakan-akan Yusuf yang salah. Kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang ketiga, sabar dalam menerima cobaan. Ini juga dicontohkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dari salah seorang nabinya. Dan cobaan ini ada juga cobaan yang sangat berat, tapi dia mampu bersabar, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika dia mendapatkan berita dari anak-anaknya bahwa Yusuf, anaknya yang dicintainya, diterkam serigala mati, dan dia membawa baju, anak-anaknya membawa baju yang ada bekas darahnya, darah dusta, anak-anaknya pun menangis. Apa yang diucapkan oleh bapak Nabi Ya'qub? Fasabrun jamil, sabar itu indah. Dia bersabar, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun kemudian ada lagi berita yang sama. Bunyamin anaknya pergi ke Mesir bersama saudara-saudaranya. Lalu pulang, Bunyamin tidak ikut. Saudara-saudara berkata lagi, anakmu mencuri di sana, dia di penjara. Apalagi diucapkan oleh Nabi Ya'qub, fasabrun jamil, bersabar itu indah. Kalau masalah anak kena musibah, itu orang tua paling panik. Ya. Ada beberapa tahun yang lalu di Al-Markas ada berita dari anaknya penjapilu, katanya kecelakaan, harus dioperasi. Dia peri-peri ke sholat subuh. Dia jelaskan begini, kalau saya tidak kirim 10 juta tas tidak jadi dioperasi. Wah, saya pernah dengar ada berita seperti ini yang hoax, tapi namanya anak, dia sudah siap pergi kirim. Lalu saya katakan kepada sabar dulu, jangan dulu, teliti dulu, telepon dulu, apakah betul anaknya kecelakaan. Ditelepon anaknya, ya Allah, anaknya sehat walafiat. Mau ditipu. Jadi kalau dia dikirim itu, diambil sama orang itu loh.
Ini perlu juga tabayun kalau ada berita-berita seperti ini. Nabi Yakub alaihissalam, semua keluhannya, kesedihannya hanya kepada Allah dia sebutkan. Curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa dia bersedih. Dia juga menangis sampai anaknya berkata kepada bapaknya, anak-anaknya, nanti buta kita kalau menangis seperti itu, sedih seperti itu. Dan akhirnya memang buta karena terlalu sedih. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub ini juga mengajarkan kepada kita, kalau ada hal yang tidak kita sukai, curhatnya kepada Allah, bukan kepada yang lain, apalagi juga di medsos. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Semua kesedihanku, semua curahan hatiku hanya kusampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dua anakku yang hilang itu Allah akan mengembalikannya kepadaku. Dan memang terbukti anaknya kembali. Yusuf bahkan menjadi raja. Ya. Anak yang dituduh mencuri ternyata tidak, siasat dari pada Yusuf yang memang sudah tahu ini saudara saya. Saudara, taktiknya Yusuf alaihissalam bagaimana agar saudara-saudarinya, bapak ibunya juga bisa datang ke Mesir dengan menuduh bahwa saudaranya ini mencuri. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini siapa yang bisa kita ambil contoh dalam kesabaran menerima cobaan ujian? Contoh atau model yang bisa kita ambil pada saat ini adalah orang-orang yang ada di Gaza. Kesabaran dan ketabahannya luar biasa. Seorang perempuan berumur 40 tahun kurang lebih, berdiri di atas reruntuhan rumahnya yang sudah hancur lebur. Suaminya meninggal, anak-anaknya juga meninggal. Lalu dia mengangkat tangan, ya Allah, ini bukan kerugian. Ya Allah, ini bukan kerugian ya Allah. Rumah saya hancur, suami saya meninggal, anak-anak saya meninggal. Ini bukan kerugian, tetapi ini adalah keuntungan yang besar. Perdagangan yang keuntungannya luar biasa sekali. Tidak ada kerugian sedikit pun dalam hal ini. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli harta dan jiwa dari orang beriman. Apa bayarannya? Surga. Perempuan yang berumur 40 tahun ini meyakini kematian suaminya dan anak-anaknya adalah berdua surga, karena mereka semua syahid. Bahkan suaminya bisa mengikutkan dari keluarganya atau siapapun yang diinginkan oleh orang yang syahid. 70 orang ikut masuk ke dalam surga. Dia meyakini bahwa anak-anaknya dan suaminya tidak mati, cuma pindah hidup di sisi Rabb yang terus mendapatkan rezeki. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabilillahi amwat." Jangan pernah kalian menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, sebenarnya mereka hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun, hidup dan mendapatkan rezeki. Nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya keinginan orang yang mati syahid di jalan Allah, keinginannya apa? Ingin hidup kembali supaya bisa syahid lagi. Karena syahid itu indah, nikmat yang luar biasa.
Contoh kedua, ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Ada seorang perempuan yang diangkat dari reruntuhan masih hidup, penuh luka-luka dan mungkin banyak tulangnya yang patah. Ada orang yang bawakan air. Lalu perempuan yang penuh luka ini berkata, saya berpuasa. Saya sangat berharap ketika syahid datang kepadaku, saya dalam keadaan berpuasa. Ini kesabaran. Karena kalau tidak sabar, tidak sanggup ucapkan seperti itu. Ini ketabahan. Dan kesabaran dan ketabahan seperti ini bisa merubah banyak orang yang akhirnya bersyahadat. Ateis, Yahudi, Kristen ya, akhirnya banyak membaca Al-Quran dan bersyahadat memeluk agama. Di Prancis sendiri, ini Prancis, setelah peristiwa di Gaza, ketika mereka semua melihat ketabahan dan kesabaran yang luar biasa yang dialami oleh penduduk Gaza, kurang lebih 20.000 orang yang bersyahadat selama kurang lebih 6 bulan ini. Baru satu negara, belum di tempat-tempat yang lain, belum yang tidak terekspos. Ada lagi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Seorang dokter ahli bedah dari Yordania yang menangani langsung dan mengalami langsung peristiwanya, dia berkata, saya mengoperasi di hari kedua seorang anak yang berumur 10 tahun yang berasal dari Gaza. Umurnya 10 tahun. Lalu anak ini ketika mau dioperasi, di hari kedua dia berkata, wahai dokter, tolong jangan seperti kemarin sakit sekali. Tolong tambahkan biusnya. Karena ini cuma bius lokal. Tambahkan lagi bius supaya nanti ketika operasi saya tidak terasa sakit. Akhirnya dokter dari Yordania ini mengatakan, menyuruh asistennya tambah lagi dosisnya. Tak lama sesudah itu, anak yang seumur 10 tahun ini tiba-tiba beristighfar dan menangis. Apa istighfarnya? Ya Allah, ampunilah aku karena telah meminta sesuatu selain darimu. Ampunilah aku ya Allah, telah meminta sesuatu selain darimu, telah meminta kepada makhlukmu, bukan kepadamu. Dokter ahli bedah ini ikut menangis. Umur 10 tahun bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Dia menyesal gara-gara meminta kepada dokter, kepada diriku supaya ditambahkan biusnya. Semestinya dia berkata, ya Allah, kurangilah rasa sakitku ketika aku dioperasi. Merasa sakit. Ini ketabahan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa. Dan 3 macam kesabaran ini, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima cobaan Allah. Ketika 3 bentuk kesabaran ini ada pada pribadi kita, ya, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita akan dicintai Allah, kita akan bersama dengan Allah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Ada lagi kisah yang ingin saya sampaikan yang berkenaan dengan ketika kita menghadapi kondisi ada peluang untuk melakukan maksiat. Ini dialami oleh Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia menyendiri, dia didatangi oleh laki-laki yang sangat gagah. Saking gagah dan luar biasanya laki-laki sampai Allah yang sebutkan langsung di dalam Al-Quran, basyaran sawiyya, laki-laki yang sempurna datang kepada
Namun Maryam adalah wanita yang suci, wanita yang luar biasa, wanita yang sabar dalam mentaati Allah. Maka ucapan yang paling pertama yang keluar dari bibirnya sama ucapannya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang diucapkan oleh Maryam ketika berada dengan laki-laki asing yang sangat gagah, bahkan dijelaskan dalam tafsir kegagahan ini yang orang melebihi gagahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Allah sendiri yang langsung katakan basyaran sawiyyan, manusia yang sempurna. Dia langsung berkata, Maryam berkata, dan ini patut kita mengikuti. Ketika ada peluang dosa patut kita ikuti Nabi Yusuf alaihissalam dan Maryam. Apa yang diucapkan oleh Maryam ketika itu? Langsung dia berkata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung diri kepada Allah dari dirimu, dan kalau engkau benar-benar bertakwa, jangan melakukan hal-hal yang lain kepada aku. Ternyata yang datang kepadanya malaikat memberi kabar gembira bahwa engkau akan hamil, mengandung dan melahirkan. Berkatalah Maryam, bagaimana saya bisa hamil? Bagaimana saya bisa melahirkan? Lam yamsasni basyar. Saya belum pernah bersentuhan langsung dengan yang bukan muslim. Katanya, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang susah. Semuanya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semuanya mudah, gampang di sisi Allah. Akhirnya dititipkan kepada ruh Allah Subhanahu wa taala ke rahim Maryam, melahirkan anak yang soleh, anak makanya menjadi nabi dimanapun nanti berada. Ini anaknya, dia akan memberi keberkahan di sekitarnya. Anaknya sholat, anaknya mengeluarkan zakat, dan sangat berbakti kepada ibunya. Dan bagaimana misalnya ketika ada peluang dosa, lalu kita tidak berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terjerumus. Ketika wanita-wanita, pemuka-pemuka wanita Mesir membicarakan suatu berita yang sangat besar bahwa istrinya menteri atau raja ini sangat mencintai budaknya. Akhirnya ini istrinya mengundang semua itu perempuan. Yang cerita seperti itu diundang semuanya. Semuanya duduk di atas di meja, lalu diberikan masing-masing buah-buahan. Dikasih juga pisau. Ini semua yang bilang saya sangat mencintai Yusuf. Saya mau tes. Ini Zulaiha mengatakan dalam hatinya seperti itu. Setelah semuanya pegang pisau, buka buah-buahan dengan pisau, Yusuf diperintahkan, Yusuf jalan di depan mereka semua. Karena tidak ada perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan di depan mereka. Apa yang dilakukan oleh perempuan? Wa qatta'na aydiyahum. Tanpa dia sadari, bukan buah-buahan yang dia potong, tangannya yang dia potong, berdarah-darah tangannya. Lalu berkata, ma hadza basyar. Ketika Yusuf lihat, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Tidak lain yang lewat di depan kita ini malaikat yang mulia. Dalam hatinya istrinya menteri waktu itu Zulaiha berkata, kalau baru 1 hari bersama Yusuf, tangan-tanganmu sudah kau potong. Saya sudah tinggal sama dia. Maksudnya apa? Masih mending saya tinggal sama dia. Saya memang cinta sama dia. Ya. Tapi kamu baru 1 hari, yang perempuan tadi menghina, baru 1 hari lihat Yusuf, dia sudah potong-potong tangannya. Maksudnya
Kisah-kisah ini memberi pelajaran kepada kita ketika kita berada pada kondisi ada peluang untuk bermaksiat, bukan cuma masalah zina, peluang bermaksiat misalnya mencuri, peluang bermaksiat untuk berdusta, peluang bermaksiat untuk berfitnah. Yakinlah bahwa itu semua dari syaitan. Dan apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk di dalam Al-Qur'an, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau suatu ketika ada hasrat, ada peluang untuk melakukan maksiat, yakin itu dari syaitan. Makanya cepat-cepat berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang menggoda. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh mendapati seorang perempuan yang sedang menangis terseduh-seduh. Lalu Nabi Nuh alaihissalam ingin membuatnya sabar, lalu berkata kepadanya, apa yang membuatmu menangis terseduh-seduh seperti itu? Kenapa engkau menangis sesedih itu? Perempuan itu mengatakan, saya menangis sesedih ini karena baru-baru saja anak saya meninggal. Nabi Nuh berkata, memang umur anakmu berapa? Dia katakan, baru-baru saja anak saya meninggal, mati muda. Ya, ada kata mati muda. Memang umur anakmu berapa tahun? Perempuan itu mengatakan, umur anak saya mati muda, umurnya 250 tahun. Jadi ukuran muda remaja pada waktu itu 250 tahun. ABG-nya di zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah 250 tahun. Nabi Nuh alaihissalam saja usia dakwahnya itu 950 tahun. Usia dakwahnya 950 tahun usia dakwah. Jadi kalau misalnya Nabi Nuh diangkat menjadi nabi ketika dia dewasa, tentu umurnya di atas 250 tahun. Jadi umurnya Nabi Nuh lebih 1000 tahun. Jadi sangat wajar kalau ada umur 250 tahun itu masih dikatakan muda waktu itu. Lalu Nabi Nuh alaihissalam memberi nasihat kepada supaya bersabar. Nabi Nuh berkata, ada generasi nanti, generasi terakhir yang umurnya pada umumnya cuma 60-70 tahun. Generasi kita nih sudah meninggal. Kalau ada yang lebih daripada itu sudah bonus. Dan banyak yang meninggal diambil oleh malakul maut seumur umur 60 tahun. Umurnya cuma 60-70 tahun. Lalu perempuan itu memegang dadanya, lalu berandai-andai, seandainya saya hidup di generasi tersebut, maka semua umurku saya gunakan untuk bertahlil, bertasbih, bertahmid, memuji Allah, berzikir kepada Allah. Semua umurku saya gunakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menganggap 70-60 tahun itu singkat sekali. Lalu kita yang berada di era sekarang, terkadang ada orang yang umur 60 tahun belum ada kesadaran, belum paham makna tujuan penciptaan dirinya. Alhamdulillah kita semua berada pada keadaan seperti ini, patut disyukuri. Karena tidak semua orang bisa seperti ini. Tidak semua orang bisa. Dan sekali lagi inilah kesabaran. Inilah kesabaran. Hidup ini singkat. Kematian tidak pernah memilih yang tua dulu baru yang muda belakangan. Kalau sudah dia datang, biar sehat walafiat, selesai bisa. Tapi kalau belum datang, biar sakarat,
Banyak orang yang talkinkan, kalau belum waktunya pasti ada jalan kesembuhan baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu datangnya tiba-tiba, singkat sekali. Oleh karena itu mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga siapapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat ini, kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran dalam mentaati Allah, kesabaran dalam menjauhi larangan Allah, dan kesabaran menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, dan orang yang dahsyat dunia dan akhirat. Sekira demikian, mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.